Ya, terima kasih pemirsa, kembali lagi di Special Talk Show, masih bersama saya Gus dan juga ketiga narasumber kita, Bapak Fadil, Bapak Sabri dan juga Bapak Sulaiman. Ya, Pak Sabri dulu deh Pak. Bapak ini kok tiba-tiba jadi kalem nih Pak. Ya. Apa yang ingin Anda sampaikan yang belum tersampaikan tadi di segmen pertama juga segmen ketiga? Saya mau sampaikan di mana bencana ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Jelas ya. Dalam artian tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan juga dunia usaha. Dalam kaitan ini, tanggung jawab dari pemerintah seperti yang disampaikan oleh banyak hal yang disampaikan oleh Pak Pade tadi, upaya-upaya sudah dilakukan. Kemudian di masyarakat pun hari ini sesuai dengan aturan, memang saya nggak ingat aturan berapa. Jadi sudah ada tanggung jawab di pemerintah, dalam hal ini pemerintah kampung. Setiap pemerintah kampung itu sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana terhadap kepedulian pemerintah kampung itu kepada masyarakat apabila terjadinya bencana. Artinya pemerintah kampung ini bagaimana sebagai tanggung jawab dia, tanggung jawab pemerintah kampung dalam hal pengurangan risiko bencana ini terhadap masyarakatnya. Apa yang dilakukan misalnya terjadi salah satu bencana. Kita mencontohkan misalnya bencana yang sudah pernah terjadi di tahun 2004. Mudah-mudahan ini enggak terulang lagi. Tapi namun demikian kita selalu melakukan antisipasi ataupun kesiapsiagaan kita terhadap kemungkinan itu terjadi. Kita sudah melakukan meminimalisasi korban yang akan terjadi, yang akan menimpa daripada masyarakat. Jadi dalam hal ini memang tanggung jawab pemerintah kampung, juga pemerintah dalam ini pemerintah kota, juga pemerintah provinsi sampai ke pusat itu harus ada tanggung jawab masing-masing. Kemudian dari pusat mungkin sudah ada program-program terhadap desa tangguh bencana, begitu juga di sekolah madrasah amal bencana itu sudah dilakukan sebagai pilot project untuk disalurkan kepada pemerintah daerah. Jadi sudah dilakukan itu mungkin sekarang tinggal lagi kepada pemerintah daerah dalam hal ini untuk melakukan pergerakan lebih jauh. Mungkin pilot project itu beberapa sekolah yang sudah difasilitasi oleh pihak dari pemerintah pusat, juga pemerintah daerah. Kemudian dari kesadaran itu sendiri, dari masyarakat itu sendiri, bagaimana peduli kepada masyarakat supaya adalah upaya-upaya untuk kita lakukan kesiapsiagaan kepada masyarakatnya. Artinya kita dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan kepada masyarakat. Jadi masyarakat ini tahu. Tapi memang didukung dengan adanya sarana juga prasarana ya Pak ya? Iya, itu udah pasti. Sudah pasti. Dan pemirsa, kami menerima ataupun menunggu satu penelpon lagi untuk Anda di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Pak Fadil, bagaimana banyaknya pun informasi edukasi tentang mitigasi kebencanaan, tetapi pada faktanya akan tetap banyak yang menjadi korban. Ini artinya apakah pemerintah tidak terlalu fokus dalam hal tersebut? Karena kalau saya melihat sendiri ini masih bersifat konvensional tadi ya Pak ya, karena penanganan bencana lebih bersifat bantuan, bukan mengurangi faktor resikonya Pak. Pendapat Anda? Benar. Itu paradigma lama. Betul. Yang terus disampaikan oleh beberapa pemerhati yang tidak melihat tren dalam penanganan bencana. Pada dasarnya dalam hal penanganan bencana ini paradigma udah berubah. Daripada paradigma penanganan bencana, sekarang lebih ke paradigma manajemen penanganan bencana. Jadi bagaimana kita 3 program ini, pengurangan risiko bencana, optimalisasi kedaruratan, dan rehab rekon. Tetapi yang hari ini yang menjadi fokus kita adalah bagaimana menguatkan program pengurangan bencana ini. Karena apa? Jikalau bencana itu terjadi apabila masyarakat dan seluruh komunitas sudah mulai paham, kemungkinan
tingkat bencana dalam korban maupun dalam hal terbenda bisa kita minimalisasi. Itu coba kita bandingkan Jepang dengan Aceh lah kita bilang. Kita berapa jumlah jiwa yang terjadi waktu 2004. Di Jepang 2011 itu sedikit korban. Namun demikian, teknologi bukan segalanya dalam hal pengurangan bencana. Kearifan lokal sebagaimana yang awal kita sampai kemarin itu menjadi suatu kekuatan. Dan Jepang melihat kita juga bukan hanya sebagai murid yang mengajarin mereka. Saya juga bisa mengajarin orang Jepang loh bagaimana ketangguhan kita berspektif budaya di mana nilai islamisasi dan superioritas menjadi kekuatan. Itu pengurangan bencana yang harus kita tanamkan. Malahan saya sudah mengajak kerjasama dengan para dai dan ulama. Yuk kita bekerja sama dalam hal pengurangan risiko bencana untuk dunia akhirat. Jadi simpul kita itu memang spiritualitas. Jadi escape building itu bukan hanya melihat gedungnya itu. Bagaimana escape building itu adalah ada gedung-gedung yang tinggi bisa berpotensi untuk menjadikan escape building. Tapi yang paling utama adalah masjid. Itulah simpul kekuatan kita dalam pengurangan risiko bencana. Jadi apabila masyarakat, lingkungan komunitas membangun masjid berlantai vertikal lebih dari 2 dan di situ ada ruang aulanya. Jadi apabila nanti ada bencana orang kan bisa langsung ke masjid. Jadi paradigma yang Ibu bilang tadi lebih mengkedepankan terhadap penanganan bencana itu udah berubah. Makanya tugas kami hari ini kan salah satu upaya-upaya merubah paradigma. Jadi kerja BPBD ini waktu bukan duduk diam waktu ada bencana baru kerja. Hari ini kita kerja keras kita hari ini. Salah satu hari ini kan kita mengharapkan mudah-mudahan walaupun tidak banyak telepon masyarakat mendengar. Masyarakat insya Allah mendengar, mencermati. Kalaupun nanti di forum ini dalam sosialisasi ini tidak puas, catat nomor telepon saya. Bisa saya lakukan 08 13 65 05 16 91. Saya siap untuk menyampaikan sosialisasi. 08 13 65 05 16 91 itu telepon Kalaksa langsung. Wow. Dan saya juga siap diundang baik di sekolah, di komunitas untuk kita lakukan sosialisasi. Gratis. Gratis. Ini sekarang ini passion dan moral kita. Makanya saya bilang hari ini ke sekolah juga, Pak Sulaiman, tolong bilang sama kepala sekolah, jangan hanya kita menunggu surat menyurat secara formal. Telepon, Pak Fadil, bisa nggak jadi pembina upacara? Siap kita. Yang penting kita kan sedetik waktu, semenit dan sejam dan sehari maupun selamanya tiada waktu untuk selalu menyampaikan dalam hal pengurangan risiko bencana ini. Dan inilah yang kekuatan kita. Oke, simpul kita berarti tentang keimanan juga ya Pak ya. Hubungan kita vertikal dengan Allah ya Pak ya. Oke, karena kita tidak melihat satupun dari masyarakat Aceh ketika ditimpa tsunami dan gempa di tahun 2004, ini tidak ada yang mengalami kondisi gangguan jiwa ya Pak ya. Bu, saya menariknya gini, waktu saya sama orang Jepang bilang, coba kita simulasikan bencana hari gempa. Tiba-tiba di ruang kita ini gempa dengan skala Richter 8 atau 9. Itu berpotensi tsunami. Biasanya kita kan panik berpikir anak istri atau suami kan. Semestinya kan ada spiritual yang tumbuh. Waktu saat kepanikan itu jangan gabuk. Kita berzikir, bertasbih, dan kita mencari terus solusi. Kalau memang bangunan ini 3 lantai, di atas kita cari segitiga kehidupan. Atau di lantai bawah kita ke lapangan, di titik kumpul sementara, lalu berzikir. Itu kan spiritual kita tumbuh. Tapi ketenangan kita nggak gabuk. Oh, bagaimana anak istri kita di tempat lain? Mereka pun udah dididik bagaimana pengurangan risiko bencana di komunitasnya. Misalkan ibu hari ini di sini, anak ibu di sekolah Pak Sulaiman di Kampung Jawa sangat rentan. Haruskah ibu ngebut dengan sepeda motor menjemput anak? Tidak mungkin. Jadi haruskah ibu meratap? Tidak mungkin juga. Ibu harus tangguh, harus siap menjadikan ibu mandiri dalam hal pengurangan bencana. Anak ibu juga dalam komunitas Pak Sulaiman. Jadi Pak Sulaiman dengan anak didik udah dididik bagaimana sikapnya mengantisipasi hal terburuk waktu saat itu gempa terjadi. Jadi apa? Waktu seandainya Allah uji kejadian tersebut, insya Allah
potensi-potensi dalam hal korban jiwa dan bencana itu dapat diminimalisasi. Dengan apa? Dengan konsep yang kita lakukan ini, salah satunya adalah memprioritaskan sekolah menjadi sekolah madrasah aman bencana. Harapan Anda, Pak? Ya, harapan kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kita harus terima dengan ikhlas bahwa Kota Banda Aceh adalah kawasan rawan bencana. Gak ada pilihan lain, adalah bagaimana kita harus mampu menyiapkan diri kita berbasis mandiri terhadap kemungkinan bencana itu. Langkah-langkah telah dilakukan, upaya-upaya baik dari pemerintah, dari komunitas maupun dari lembaga-lembaga. Gunakan ini untuk lebih paham. Kemudian kita punya HP, kita punya alat-alat Android yang lain. Belajarilah, tanyalah kalau memang tidak paham. Sehingga apa? Apabila ada bencana kita bisa minimalisasi. Tapi jangan pernah semua itu terharap kepada pemerintah. Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah pimpinan Pak Aminullah dan Pak Wakil Pak Jainal terus berupaya berpikir bagaimana menjadikan Banda Aceh ini bertambah terus sarana-sarana mitigasi bencana. Tetapi kami menghimbau semua yang sehebat apapun dengan teknologi dan sarana yang disediakan oleh pemerintah, tanpa masyarakat peduli dan paham untuk mengerti, itu sia-sia juga. Oleh karena itu di forum ini kami mengharapkan kepada masyarakat, ayo kita sama-sama bekerja, ayo kita sama-sama belajar, ayo kita sama-sama ingin tahu apa yang harus kita siapkan. Jika Allah menguji, bukan hanya kita pasrah, tapi kita harus berzikir dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Luar biasa sekali, Pak Sabri. Pesan Pak, singkat saja untuk masyarakat Aceh dalam pengurangan risiko bencana. Baik, saya berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya Banda Aceh, di mana kita tidak mengharapkan bencana itu terjadi, tetapi bencana itu mungkin saja terjadi, kapan, di mana. Makanya harapan kita untuk membangun satu komitmen, terutama di rumah tangga. Kita pengalaman 2004 itu terjadinya bencana di hari Minggu. Kebetulan kita berkumpul di dalam satu keluarga. Kalau misalnya kita terjadi di hari-hari libur, di hari-hari kerja, kita mempunyai 2 anak misalnya, kita mempunyai istri, tentunya masing-masing sudah punya kegiatan. Anak 2 sekolah, 2 orang anak 2 tempat sekolah. Kemudian suami pun dah kerja di mana. Tentunya bangunlah komitmen dengan rumah tangga. Apa yang kita lakukan bila terjadi bencana. Kita contohkan misalnya gempa bumi. Tentunya dari pihak pemerintah dalam hal ini BPBD Kota Banda sudah menentukan rencana penanggulangan bencana, di mana titik kumpulnya, di mana tempat tesnya, tempat evakuasi sementara, juga tempat evakuasi akhir. Artinya kemudian komitmen itu baru dibangun kepada keluarga yang terkecil tadi yang saya sampaikan. Artinya di sekolah tadi sudah ada sekolah madrasah aman bencana. Tentunya sudah ada terbentuk struktur tanggap darurat di sekolah. Anak-anak sudah diamankan oleh pihak sekolah. Begitu juga di desa, sudah ada desa tangguh bencana. Artinya sudah diarahkan oleh pihak desa di mana kita harus berkumpul. Begitu juga nanti ada informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh pihak BMKG. Dalam hal ini BPBD Banda Aceh nanti akan sampaikan informasi ke pihak di sekolah, juga ke desa atau kampung. Dalam hal ini potensi yang terjadi misalnya gempa bumi itu berapa kekuatannya, bagaimana arahnya kita, apakah kita harus melakukan evakuasi lanjutan. Kalau misalnya itu menunggu instruksi daripada pihak BPBD Banda Aceh dan pemerintah. Kemudian sedikit saya tambahkan lagi, pengalaman itu yang terjadi di 2004 itu kan masyarakat itu banyak kocak. Artinya kita hari ini harus ada satu jalur evakuasi. Sangat bermanfaat jalur evakuasi itu untuk mengarahkan masyarakat bagaimana untuk satu arah. Jangan nanti beradu. Jadi akan menjadi korban akibat kemacetan ataupun melawan arah. Makanya mungkin sebagai informasi kita hari ini sudah menentukan, kalau di desa mungkin pihak
desa udah sepakatan mungkin di menasah ataupun di masjid-masjid. Begitu juga di sekolah ada tempat-tempat evakuasi yang sudah disepakati di sekolah. Begitu juga dari pihak pemerintah itu sudah mengatur di mana-mana tempat-tempat evakuasi, baik tes tempat evakuasi sementara juga evakuasi akhir. Hari ini dari RPB yang sudah kita susun dengan BPBD Kota Banda Aceh, itu ada beberapa tempat evakuasi akhir, seperti di TPRI ataupun di TPRI ya, Gugaji ya. Begitu juga di lapangan Stadion Harapan Bangsa. Baik, juga di daerah sana nanti ada di Ulekarim ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Sabri. Nah, Pak Sulaiman, singkat saja saya ingin tahu ini model SMP Negeri 11 nanti akan menjadi salah satu model ya Pak ya, kerjasama dengan Japan Project. Saya berharap tidak hanya SMP 11 yang menjadi model tersebut, maskot dari mitigasi kebencanaan. Harapan Anda selanjutnya agar semua sekolah ini mampu menjadi contoh. Pada dasarnya kami sebenarnya memang seperti itu. Karena memang ada beberapa sekolah yang memang kami sudah siapkan. Kenapa kami katakan demikian? Karena memang program pemerintah Kota Banda Aceh melalui Bapak Haji Aminullah Uthman itu mengatakan bahwa sekolah-sekolah sekarang itu diprioritaskan kepada sekolah-sekolah pinggiran, terutama sekolah-sekolah yang rawan bencana. Jadi ada program di Dinas Pendidikan itu yang namanya sekolah efektif. Sekolah efektif itu sekolah yang dijalankan sesuai dengan karakternya. Salah satu sekolah efektif itu adalah SMP 11. Karakternya apa? Karakternya adalah tangguh bencana. Tangguh bencana. Nah, itulah yang kami buat sekarang. Jadi SMP 11 itu kami buat sekarang menjadi sekolah tangguh bencana. Ini role model, contoh untuk pertama sekali dulu. Kalau memang itu berhasil, untuk ke depan akan kita lanjutkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Amin. Mudah-mudahan ini terwujud dengan Insya adanya Allah. kerjasama dengan pemerintah. Aceh TV jangan lupa untuk meliput Jangan di lupa. sana. Iya, Lihatkan lah gitu. untuk menyiarkan. Karena gini, Jepang itu sudah melakukan perjanjian dengan kita, melakukan MOU dengan kita, selain membuat konsep bangunannya, konsep aman bencana, juga siswanya diatur oleh mereka. Mereka itu diajarkan nanti bahasa Jepang dan bahasa Inggris untuk mendukung konsep program aman bencana itu. Baik. Mudah-mudahan kita bisa nanti mengajar di Jepang. Amin, mudah-mudahan. Ya baik, terima kasih Ya, banyak untuk sama-sama. Bapak Fadil, Ya. Pak Sabri juga Bapak Sulaiman ya. Dan pemirsa, apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita pada malam hari ini, mudah-mudahan ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya, harus bermanfaat yang pastinya. Dan untuk Bapak Sulaiman, mudah-mudahan juga model SMP dari Negeri 11 ini bisa menjadi contoh untuk semuanya sekolah yang ada di Banda Aceh, Pak. Pak Fadil juga, saya berharap sekali bisa duduk kembali dengan Anda. Pak Sabri, terima kasih banyak ya. Dan terhadap juga bencana yang terjadi di Sentani, Jayapura dan juga Yogyakarta, ya kami segenap kru yang bertugas mengucapkan ikut berduka cita atas musibah yang terjadi di Indonesia. Pemerintah Kota Banda Aceh ikut juga Ya pastinya. menyampaikan duka cita. Salam dari Pak Wali Kota juga kepada pemerintah. Baik, dan mudah-mudahan juga saudara kita yang ada di sana diberikan ketabahan, kekuatan juga untuk menghadapi segala bentuk kekecewaan dari timbulnya bencana alam di Indonesia. Ya, dan saya Agustia Adaha pamit ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.